Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan anak-anak semuanya masih dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika untuk materi yang baru di bab yang ketiga yaitu bangun ruang. Sudah siap belajar? Siapkan alat tulisnya ya. Oke, ini adalah kompetensi dasarnya 3.6 membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Kemudian KD 4.6 mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Sedangkan ini adalah indikatornya. Lalu ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai ya. Nah, bangun ruang sendiri adalah bangun matematika yang mempunyai isi atau volume. Bangun ruang sering juga disebut bangun 3 dimensi karena memiliki 3 komponen utama, yaitu ada sisi, ada rusuk, dan titik sudut. Nah, ini seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Sedangkan rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Dan titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah, jenis-jenis bangun ruang itu ada banyak. Ada kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Namun hari ini kita akan fokus dari nomor 3 sampai nomor 7. Nah, yang pertama kita akan bahas prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik. Jadi alas dan tutupnya itu identik, maksudnya bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, berbentuk segi N, maksudnya N-nya ini berapa banyak, ada segi 3, ada segi 4, segi 5, dan seterusnya. Dan sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti ini contohnya. Nah, tadi kan ada disebut prisma segi N. N-nya itu angka, berapa banyak segi yang ada di alas dan juga di tutupnya. Nah, ini untuk prisma segitiga. Jadi, di bagian alas, ini alasnya, lalu ini bagian tutupnya, atau sisi atas. Nah, identik sama persis, sama-sama segitiga. Ukurannya juga sama. Kemudian kita lihat nih, titik sudut. Nih, ini titik sudutnya. Ada 6. Kemudian ini sisi atas, sisi tegak itu yang di samping-samping ini. Oke, kemudian rusuk. Rusuk itu bagian yang garisnya, pertemuan antara dua sisi. Ini rusuk-rusuknya. Nah, sedangkan yang bagian tinggi ini namanya tinggi prisma, yang ini. Nah, lanjut ya. Kemudian ada yang namanya jaring-jaring. Jaring-jaring itu maksudnya kalau bangun ruang itu kita bedah, kita buka menjadi satu bentuk kertas gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jaring-jaring prisma segitiga. Kalau dibuka yang tadi itu seperti ini. Sisi atas, ini sisi alas sama persis. Kemudian sisi tegaknya ini berbentuk, kebetulan ini persegi panjang. Oke. Nah, sifat prisma segitiga yang pertama memiliki bidang alas dan bidang atas berupa segitiga yang kongruen. Maksudnya, dua alas tersebut merupakan sisi prisma segitiga. Kongruen itu sama persis. Yang kedua, memiliki 5 sisi. 2 sisi berupa alas atas dan bawah, sedangkan 3 sisi lainnya merupakan sisi tegak. Semuanya berbentuk segitiga. Semuanya berbentuk segitiga itu maksudnya yang alas atas dan bawah ya. Kalau sisi tegaknya tadi bentuknya persegi panjang. Lalu memiliki 9 rusuk. Yang keempat memiliki 6 titik sudut. Itu prisma segitiga. Nah, ini prisma segi 5. Alas dan atapnya berbentuk segi 5. Ini sifat-sifatnya. Lebih banyak. Ada rusuknya 15, titik sudutnya ada 10. Sisinya juga lebih banyak. Nih.
Kemudian tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Kedua lingkaran disebut sebagai alas dan tutup tabung, serta persegi panjang yang menyelimutinya disebut sebagai selimut tabung. Nah, jadi ini ya bagian-bagian tabung atau silinder. Ini sisi atas, sisi alas, kemudian rusuknya ini rusuknya. Kemudian ini sisi selimut yang kalau dibuka bentuknya adalah persegi panjang. Nah, ini tinggi tabung. Nah, ini ya. Ini identik lingkarannya sama persis. Nah, ini sifat tabung tadi sudah disebutkan ada 3 sisinya. 2 yang lingkaran, 1 selimut tabung. Kemudian rusuknya 2, bagian atas lalu bagian bawah. Nah, yang ketiga adalah limas. Bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N mirip dengan prisma. Nah, dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Kalau tadi prisma, sisi tegaknya berbentuk persegi panjang atau persegi, tapi kalau limas, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, limas memiliki N ditambah 1 sisi. Maksudnya jumlah sisinya itu adalah N plus 1. N-nya ini adalah segi berapa sih limasnya? Misalnya segi 4, oh berarti 4 ditambah 1. Berarti 5 segi 4 itu jumlah sisinya 4 tambah 1. Oh berarti 5 segi 4 jumlah sisinya adalah 5. Kalau misalnya 5 segi 3, berarti N-nya kan 3. Jumlah sisi 5 segi 3 berarti 3 tambah 1. Oh ada 4 jumlah sisinya. Nah, kemudian rusuknya 2 dikali N. Rusuk tadi tahu ya. Nah, misalnya 5 segi 4, rusuknya berapa? 5 segi 4, N-nya 4. Rusuknya 2 dikali N, 2 dikali 4. Oh, rusuknya ada 8. Begitu ya. Sedangkan titik sudutnya N ditambah 1. 5 segi 5, N-nya 5. Titik sudutnya berarti 5 ditambah 1. Sama dengan berapa titik sudutnya? Iya, 6. Oke, bisa ya? Nah, kerucut, ini tadi limas, tapi ini menyinggung sedikit tentang kerucut, dapat disebut sebagai limas dengan alas berbentuk lingkaran. Kemudian ada macam-macam limas. Ada limas segitiga, segi 4, yang segi N tadi ya, sampai segi 7. Nah, ini limas itu yang seperti ini. Kalau kita lihat ini bentuknya seperti atap rumah zaman dulu ya. Nah, bagian-bagian limas segi 4. Ini segi 4. Seginya, alasnya maksudnya berbentuk segi 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 seginya. Nah, bagian-bagiannya ada apa saja? Titik sudut 1 yang bulat-bulat ini titik sudutnya. Tadi sudah dikatakan kalau titik sudutnya ini tergantung dari N plus 1 titik sudutnya. N-nya 4. Nah, kalau titik sudutnya berarti 4 ditambah 1, ada 5. Betul. Lalu ini rusuknya, garis-garisnya. Sisi tegaknya yang berbentuk segitiga. Lalu ini alas, segi 4, dan tinggi limas itu dari titik puncaknya ini ditarik ke bawah sampai ke alas, itu ukuran tinggi limasnya. Kita buat sebuah garis bayangan dari titik puncak menuju alasnya ini. Nah, lanjut. Jaring-jaring 5 segi 4. Kalau 5 segi 4 tadi kita buka, kita bedah, bentuknya seperti ini. Nih, jaring-jaring namanya. Oke. Nah, ini sifat-sifat limas. Tadi sudah kita singgung ya. Tergantung dari alasnya. Kalau 5 segi 3, 5 segi 4 itu beda-beda. Nah, ini 5 segi 4 sifat-sifatnya tadi.
Ini kalau 5 segi 5, 5 segi 7. Nah, sekarang kita kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa. Kenapa istimewa? Karena alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kerucut memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Nah, beda dengan limas. Kalau limas tadi, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, kerucut itu yang seperti ini. Sama kan kayak limas, sama-sama ada titik puncaknya ini, hanya bedanya sisi tegaknya dan alasnya. Alasnya berupa lingkaran. Nah, sisi tegaknya ini yang dinamakan selimut kerucut. Rusuknya hanya 1. Sini. Yang bagian bentuk lingkaran. Oke, nah jaring-jaring kerucut. Kalau kerucutnya dibuka bentuknya seperti ini. Ini adalah selimut kerucutnya. Bukan segitiga ya, tapi ini tadi kan semacam bidang miring tadi. Lalu ini selimut kerucutnya, lalu ini alasnya. Nah, ini sifat-sifat kerucut. Tadi sudah ya. Oke, sisinya ada 2. Sisi yang satu lingkaran, satu lagi selimut kerucut. Rusuknya hanya 1. Titik sudutnya hanya 1 di bagian titik puncaknya. Yang kelima, bola. Jadi bola itu adalah sebuah bangun ruang ya, yang dibentuk oleh lingkaran tak berhingga ya. Jadi lingkarannya itu tidak berhingga. Lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki 1 sisi. Nah, nih. Jadi ada titik pusatnya di dalam, lalu sisinya. Nih, ada jari-jarinya sampai sini, R. Sedangkan kalau diameter itu dari ujung sampai ujung nih. Dari atas sampai bawah. Dari kiri sampai kanan sama. Nah, ini sifat-sifat bola. Memiliki 1 sisi. Memiliki 1 titik pusat. Titik pusatnya ada di dalam bola. Tidak memiliki titik sudut, karena saking banyaknya titik sudutnya tidak bisa lagi kita hitung, atau istilahnya tidak berhingga. Oke, nih. Nah, sekarang silakan anak-anak buka Google Classroom-nya. Di sana sudah ada soal latihan 1, bangun ruang. Coba dikerjakan sebisanya. Seandainya nanti mendapatkan skor yang kurang dari 70, langsung saja diperbaiki boleh ya. Kalau yang sudah di atas 70 atau sudah dapat 70, cukup. Cukup 1 kali saja mengerjakannya. Oke? Baik, selamat berlatih. Tuhan memberkati.